PKI dan BPUPKI. Begitu juga Soekarni mengusulkan skema sebagaimana melalui Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Langsung saja, dulu Presiden Soekarno pernah mengatakan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Dari kata-kata yang kita dengar tadi, sejarah dapat kita maknai bahwasanya ia mempunyai fungsi yang sangat beragam. Dan hal tersebut diperkuat oleh gagasan seorang filsuf Yunani yaitu bernama Cicero yang hidup pada tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi. Kata-kata beliau ini adalah bahwasanya sejarah ini adalah kearifan atau pendeknya sejarah merupakan guru kehidupan. Kalau kita menganggap sejarah sebagai guru kehidupan, maka mempelajari sejarah adalah sebuah kewajiban. Karena sejarah dalam bagaimana kita bisa belajar tanpa berguru. Jadi dalam mempelajari sejarah haruslah sangatlah bersungguh-sungguh karena jika kita belajar sejarah tidak dengan bersungguh-sungguh, kita tidak akan menemukan konsepsi atau ide yang memunculkan sebuah cita-cita agar kita ini bisa menjadi sebuah pribadi atau di dalam diri kita ini menjadi suatu konsep yang lebih baik. Kalau dalam sebuah bangsa, sejarah adalah sebuah guru yang dapat membuat bangsa itu lebih baik. Mengenai sebuah konsep bangsa, hal ini diperkuat oleh pendapat seorang cendekiawan politisi asal Amerika yaitu John Gander. Beliau pernah mengatakan tidak ada sebuah bangsa yang dapat mencapai kebesaran kecuali jika bangsa itu mempercayai sesuatu, yakni mempercayai sejarah-sejarahnya, begitu. Dan sesuatu yang dipercayainya itu memiliki dimensi-dimensi moral guna menopang peradaban yang besar. Jadi sejarah ini adalah suatu hal yang mistik yang dapat membuat perubahan yang sangat besar, yakni suatu sejarah dapat memunculkan cita-cita agar kita dapat belajar untuk menjadi negeri yang lebih baik lagi. Oke, bahasan selanjutnya yaitu mengenai Pancasila pada pra-kemerdekaan. Jadi membahas tentang Pancasila sebelum kemerdekaan. Dulu, sebelum terjadi kemerdekaan, terbentuklah sebuah lembaga yang namanya BPUPKI atau panjangnya yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Yang lembaga ini diketuai oleh Dr. Rajimanudya Diningrat. Nah, pada tanggal 29 Mei, Dr. Rajimanudya Diningrat ini pernah meminta kepada sidang untuk mengemukakan dasar negara. Atas permintaan tersebut, muncullah rangsangan anamnesis pada yang memutar kembali kepada ingatan-ingatan pendiri bangsa ke belakang. Hal ini mendorong untuk menggali kekayaan, kerohanian, kepribadian, dan wawasan kebangsaan yang terpendam dalam buku sejarah. Nah, pada saat itu terjadilah sebuah sidang BPUPKI yang terlaksana pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni untuk mengemukakan dasar negara. Dan hal tersebut terjadi usulan tokoh secara berturut-turut. Yang pertama, usulan dasar negara oleh Muhammad Yamin, yang dimana sila pertama menunjukkan peri kebangsaan, sila kedua menunjukkan peri kemanusiaan, sila ketiga menunjukkan
peri ketuhanan, sila keempat peri kerakyatan, dan sila kelima menunjukkan peri kesejahteraan rakyat. Nah, disusul oleh pendapat Dr. Supomo pada tanggal 30 Mei 1945, yang Dr. Supomo ini menggagaskan dasar negara melalui teori-teori negara. Yang pertama yaitu teori negara perseorangan atau individualis. Yang kedua yaitu paham negara kelas, dan yang ketiga adalah paham negara integralistik. Hanya itu, hanya 3 yang dikemukakan oleh Dr. Supomo. Dan untuk hari selanjutnya, gagasan dasar negara ini diusulkan oleh I.R. Soekarno, yang dimana I.R. Soekarno ini merumuskan dasar negara menjadi 5, seperti halnya Muhammad Yamin, namun gagasannya berbeda. Yang pertama yaitu gagasan I.R. Soekarno, yang pertama yaitu nasionalisme, yang kedua internasionalisme, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dari rumusan 3 tokoh tersebut, yang paling menonjol adalah atau yang paling berkait dengan falsafah Indonesia atau hal-hal yang keterkaitan dengan sejarah-sejarah Indonesia ini adalah gagasan I.R. Soekarno. Jadi kebanyakan Pancasila yang kita ketahui saat ini adalah mirip dengan gagasan I.R. Soekarno dulu. Jadi saat itu I.R. Soekarno ini pernah dikatakan sebagai pencipta Pancasila karena hampir seluruh gagasan ide Soekarno ini dicantumkan dalam Pancasila seperti yang saat ini. Tapi pada saat itu I.R. Soekarno ini membantah jika Pancasila ini dikatakan dicipta olehnya, karena bagi beliau pernah mengatakan seperti ini, buat apa terima kasih kepada saya? Buat apa mengaku-ngakukan saya? Saya bukan pencipta Pancasila, saya hanyalah penggali Pancasila dan saya persembahkan untuk Indonesia. Jadi tidaklah perlu kalian semua ini memuji saya sebagai pencipta Pancasila, karena setiap orang pasti bisa jika orang tersebut memohon kepada Allah, memohon kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan memberikan ilham bagi orang-orang yang mau memohon kepadanya. Jadi berhentilah memuji saya, kembalikanlah kepada bangsa Indonesia. Begitu katanya. Dan ini adalah sisi yang menarik dari sosok Soekarno. Selain beliau adalah pemimpin yang bijak, beliau juga rendah hati. Selain ucapan yang dikemukakan oleh I.R. Soekarno tadi, Pancasila merupakan hasanah kebudayaan Indonesia, yang dimana nilai-nilai tersebut hidup dalam sejarah Indonesia yang terdapat dalam beberapa kerajaan di Indonesia dahulu, seperti halnya nilai sosial politik yang sudah diterapkan sejak kerajaan Kutai. Yang kedua yaitu persatuan dan yang kedua yaitu perkembangan kerajaan Sriwijaya oleh Muhammad Yamin disebut sebagai negara Indonesia dengan dasar kedatuan. Itu dapat ditemukan oleh nilai-nilai Pancasila material yang paling berkaitan satu sama lain, seperti nilai persatuan yang tidak terpisahkan dengan nilai ketuhanan. Nah, itu antara lainnya. Dan yang ketiga yaitu pada masa kerajaan Majapahit di bawah Raja Prabu Hayam Wuruk dan Alpatih Mangkubumi Gajah Mada telah berhasil mengintegrasikan Nusantara. Itu antara lainnya. Dan waktu pada masa-masa kerajaan-kerajaan tersebut, kerajaan Sriwijaya dan Majapahit sudah dijadikan tonggak sejarah karena pada waktu itu kerajaan Sriwijaya dan Majapahit
telah memenuhi sebagai bangsa yang mempunyai negara. Dalam arti kerajaan Sriwijaya adalah negara sendiri dan kerajaan Majapahit adalah negara sendiri. Dan kedua kerajaan ini adalah pemerintahan yang berdaulat. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu Pancasila pada era kemerdekaan. Pada tanggal 6 Agustus 1945 terjadilah pengeboman atom yang dilakukan oleh sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki. Dan hal ini menyebabkan semangat moral tentara Jepang menurun. Tetapi itu adalah sebuah kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi, untuk merealisasikan tekad tersebut, terjadilah perundingan antara golongan muda dan golongan tua pada tanggal 16 Agustus 1945 untuk menyusun teks proklamasi. Dan penyusunan tersebut berlangsung singkat, yaitu pada tanggal 16 Agustus 1945 tepat jam 2 dini hari sampai 4 dini hari. Nah, teks proklamasi ini disusun sendiri oleh I.R. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Yang konsepnya ditulis sendiri oleh I.R. Soekarno, kemudian ditandatangani oleh I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia, yang dimana itu adalah usulan Soekarni dari golongan muda. Dan kemudian teks proklamasi tersebut ditandatangani oleh yang dimana teks proklamasi tersebut diketik oleh Sayyiduddin. Pada awal dekade 1950-an terjadi muncul sebuah inisiatif dari sejumlah tokoh-tokoh Indonesia yang hendak melakukan interpretasi ulang terhadap Pancasila. Jadi pada saat itu muncullah perbedaan perspektif yang dikelompokkan menjadi dua kubu. Nah, kubu pertama mereka berpendapat bahwasannya Pancasila ini bukan hanya sekedar kompromi politik atau hanya sekedar kontrak sosial saja, melainkan Pancasila ini merupakan filsafat sosial atau weltanschauung bangsa, yaitu pandangan yang sangat menyeluruh dalam sebuah bangsa. Sedangkan kubu yang kedua mereka berpendapat bahwasanya Pancasila ini hanyalah sebuah kompromi politik antara elit nasionalisme netral agama dan elit nasionalisme agama Islam berdasarkan argumen-argumen yang muncul pada sidang PPKI dan BPUPKI. Oke, materi selanjutnya yaitu